Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin ihwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curahan nikmat-Nya sehingga kita masih bisa menghirup udara yang segar di muka bumi ini. Dan kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini sebagai bentuk syukur atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan manusia sering sekali yang menjadikan barometer dan standar hidup bagi manusia itu adalah hal-hal yang bersifat jasmani, hal-hal yang bersifat fisik, sehingga kita memandang seseorang itu hidup jika ada tanda-tanda kehidupan secara jasmania, secara fisik. Dia bergerak, dia bernafas, dia berkembang biak. Tentu ini adalah tidak salah. Tetapi sesungguhnya ada satu indikasi yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Sehingga hidup ini adalah benar-benar hidup. Hidup benar-benar hidup bukan hanya karena hidup secara jasad, hidup secara fisik. Tetapi hidup benar-benar hidup adalah ketika kita fisik hidup, hati juga hidup. Hadirin waktu iman, banyak sekali orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal dunia, mendahului kita semua meninggalkan alam fana ini. Tetapi kebaikan-kebaikannya terus hidup. Karena apa? Karena ketika hidup, dia hidup bukan hanya secara fisik, tapi dia juga hidup dengan hatinya. Sebaliknya, banyak orang yang masih hidup di muka bumi ini, tetapi keberadaannya sama dengan ketiadaannya. Wujuduhu ka'adamihi. Hidupnya laksana hewan yang hanya makan, minum, tidur, dan sebagainya. Maka hadirin waktu iman yang perlu kita hidupkan selain jasmani, juga rohani kita, juga hati kita. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Kama mathaluhu fidh dhulumati laisa bikharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Firman Allah, awaman kana mayyitan, apakah orang yang keadaannya mati, fa ahyaynahu, kemudian kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan untuk orang tersebut cahaya, yamshi bihi finnas, dengan cahaya tersebut dia berjalan di antara manusia. Kama mathaluhu fidh dhulumat, sama dengan orang yang tetap ada di dalam kegelapan. Laisa bi kharijim minha, tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah dihiaskan kepada orang-orang kafir apa yang mereka amalkan. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengomentari ayat ini Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah menyebutkan yang dimaksud dengan mayyitan atau mati dalam ayat ini adalah man kana mayyital qalbi, orang yang mati hatinya, bi'adami ruhil ilmi wal huda wal iman, karena dia tidak mempunyai ruh ilmu, petunjuk dan juga keimanan. Dalam ayat ini Allah menyebutkan apakah sama? Maksudnya tidak sama. Siapa? Orang yang mati kemudian Allah hidupkan.
Hidupkan dengan apa? Dengan cahaya. Cahaya apa? Ibnu Qayyim menyebutkan cahaya itu adalah ilmu, petunjuk, dan juga keimanan. Itulah yang menerangi kehidupan manusia. Kama mathaluhu fidz zulumat, seperti orang yang ada di dalam kegelapan, tidak sama. Siapa orang yang ada dalam kegelapan itu? Yang tidak membawa cahaya hidupnya. Cahaya apa? Cahaya ilmu, cahaya hidayah, dan cahaya keimanan. Di dalam ayat lain Allah menyebutkan wahyu itu dengan ruh. Dalam surat Asy-Syura ayat 52 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami turunkan kepada kalian ruh min amrina, dari urusan kami. Ma kunta tadri mal kitab, sebelumnya kalian tidak tahu apa itu Alkitab, walal iman, dan tidak tahu apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya, tetapi kami jadikan wahyu itu sebagai cahaya yang kami dengan wahyu tersebut memberikan petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki min ibadina, dari hamba-hamba kami. Jadi yang menjadikan hidup menjadi hidup adalah ketika hati kita hidup. Dan hati kita hidup itu dengan apa? Dengan cahaya, dengan wahyu, dengan hidayah, keimanan, dan ilmu. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa kira-kira kiat-kiat agar kita atau agar hidup kita semakin hidup karena hati kita hidup? Maka setidaknya ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila Allah menyeru kalian kepada yang menghidupkan kalian, kepada satu hal yang membuat kalian hidup. Maka lihat bagaimana Al-Quran membahasakan, tidak menyebutkan penuhilah perintah Allah ketika mengajak untuk beribadah misalkan, untuk beriman, tetapi menyebutkan fungsi dari ibadah, fungsi dari iman, fungsi dari Islam, fungsi dari tauhid, fungsi dari ketakwaan itu apa? Menjadikan hidup menjadi hidup. Karena itu Allah menyebutnya, jika menyeru kalian kepada siapa? Kepada apa? Kepada hal yang menghidupkan kalian. Maka lagi-lagi Ibnu Qayyim mengomentari ayat ini, fal hayatun nafi'ah innama tahsulu bil istijabati lillahi wa rasulih, faman lam tahsul lahu hadhil ijabah fala hayata lahu. Hayat atau hidup yang bermanfaat itu adalah ketika kita memenuhi seruan Allah, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tidak memenuhi panggilan Allah dan seruan Rasulullah SAW, maka tidak ada manfaat dari kehidupan kita. Jadi yang pertama, agar kita bisa menghidupkan hati kita, kata Allah, penuhilah istajibu lillahi walir rasul, penuhilah panggilan Allah dan Rasul ketika memanggil untuk hal yang menghidupkan kalian. Apa yang menghidupkan kalian? Tentunya di sini bukan santapan jasmani, tetapi santapan rohani, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah zikrullah. Ingat kepada Allah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang ingat kepada Allah, maka semakin hidup hatinya. Tetapi semakin jauh dan semakin lupa kepada Allah, Allah juga semakin jauh dari dirinya, semakin lupa dari dirinya, dan ketika itu hidupnya sangat tidak bermakna. Karena itu Rasul bersabda, "Matsalul hayyi wal mayyit." Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah, orang yang zikir kepada Allah dengan orang yang tidak zikir kepada Allah bagaikan orang yang hidup dan yang mati. Orang yang senantiasa zikir dan ingat kepada Allah, itulah orang yang hidup. Tetapi orang yang lupa kepada Allah, sama saja dia sudah mati. Dan yang ketiga, agar kita mempermudah diri kita untuk menghidupkan hati kita,
Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berteman dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah, mengajak kita ingat kepada Allah. Ketika kita dekat dengan dia, membawa kita menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasul bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya, teman baiknya. Fanzur man yukhalil. Kalau kita ingin tahu orang itu seperti apa, lihat dekatnya dengan siapa. Ketika dia dekat dengan orang soleh, maka setidaknya dia akan kebagian kesolehan tersebut. Tetapi ketika dia berdekat dengan orang-orang jahat, meskipun dia tidak berbuat jahat, tetapi kejahatan itu akan menempel pada dirinya. Betul, kita tidak boleh memilih-milih teman. Kita boleh bergaul dengan siapa saja, betul. Tetapi yang paling penting itu adalah jangan sampai pergaulan itu mempengaruhi pengaruh yang negatif kepada kita. Di antaranya menjauhkan kita dari zikir kepada Allah, mematikan hati kita. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada pepatah Arab mengatakan, al-musahabatu tasriqut tabi'ah. Persahabatan itu suka mencuri tabiat. Orang baik bersahabat dengan orang jelek, tabiatnya kadang-kadang dicuri dan berubah menjadi jelek. Sebaliknya, orang jelek berteman baik dengan orang baik, maka dia menjadi baik. Maka tergantung kita, siapa yang mempengaruhi, siapa yang dipengaruhi. Maka carilah teman, lingkungan, dan hal-hal yang mempengaruhi kebaikan kepada kita. Itulah di antara 3 tips agar kita bisa menghidupkan hati kita. Karena sesungguhnya hidup yang sebenar-benarnya hidup adalah ketika hati kita hidup. Kita sering melihat orang-orang yang jabatannya tinggi, kekayaannya banyak, kedudukannya sangat tinggi di mata manusia, tetapi hatinya kering, hatinya kosong, dan hidupnya seperti tidak bermakna. Sebaliknya kita sering melihat orang-orang yang sederhana, tetapi hidupnya sangat bermakna. Kenapa? Karena hatinya hidup. Dan yang bisa menghidupkan hati tiada lain selain zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fadhkuruhu la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana fisik merasakan sakit atau tertimpa penyakit, maka hati pun demikian. Sebagaimana fisik mengalami kematian, akan mengalami kematian, maka hati pun demikian. Tetapi kalau matinya fisik itu ada ajalnya, tapi matinya hati kadang-kadang fisiknya masih hidup, tetapi hatinya sudah mati. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu ciri fisik yang hidup, fisik yang sehat, ketika dia merasakan ada masalah, ada penyakit di dalam jasadnya, maka dia akan mengeluh sakit dan akan berusaha mencari obat. Demikian juga dengan hati. Ketika hati merasa sakit, maka kalau kita sadar bahwa hati kita sakit, itu adalah nikmat yang terbesar. Kenapa? Karena ketika kita sadar, maka kita akan berobat. Tanda kutip. Maka kita akan berobat. Tetapi ketika kita mempunyai penyakit hati dan tidak sadar, itulah musibah. Kenapa? Karena ketika kita tidak sadar akan penyakit tersebut, maka kita merasa semua baik-baik saja. Semua tidak ada masalah. Bahkan ketika hati mati dan orangnya tidak sadar bahwa hatinya sudah mati, maka itulah musibah yang paling besar. Inilah yang disinggung oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Beliau mengatakan, ba'da alamati ashabil qulub al-maridah awil mayyitah
wa qad yamrudul qalbu wa yashtaddu maraduhu wa la ya'rifu sahibuhu liishtighalihi wa insirafihi an ma'rifati sihhatihi wa asbabiha bal qad yamutu wa sahibuhu la yash'ur bi mautihi. Kata Ibnu Qayyim, hati itu kadang sakit, kadang juga mati atau bahkan mati. Ketika hati sakit dan si yang mempunyai hati merasakan sakit tersebut, itu adalah sebuah anugerah. Tetapi kata beliau, kadang-kadang hati sakit bahkan mati dan pemilik hati tersebut tidak sadar bahwa hatinya sedang sakit bahkan sudah mati. Dan di antara tanda-tandanya kata beliau adalah ketika la tu'limuhu jirahatul qaba'ih wa la tuji'uhu jahluhu bil haqqi wa aqaidihil batilah. Apa ciri sakitnya hati? Ketika dia tidak merasa sakit, tidak merasa ada masalah dengan apa? Dengan luka-luka perbuatan jelek. Jadi sebagaimana penyakit fisik melukai jasad kita, maka perbuatan jelek sejatinya melukai hati kita. Dan secara tabiat orang merasakan ketika berbuat salah ada masalah. Tetapi kalau kesalahan itu berurang-urang, maka dia akan merasakan biasa dan tidak merasa ada masalah. Maka kata Ibnu Qayyim, salah satu penyakit hati itu adalah ketika orang berbuat salah tidak merasa salah, dan ketika ada masalah dengan akidahnya dia tidak ada masalah, merasa ada masalah, dan demikian juga ketika dia jahil, ketika dia tidak tahu tentang apa itu al-haq dan batil, dia merasa tidak ada masalah. Maka itu adalah indikasi-indikasi matinya hati. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai hamba Allah yang senantiasa berusaha bukan hanya menghidupkan fisik kita, jasmani kita, tapi hidup menjadi lebih hidup karena kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hidup ini lebih bermakna. Dan 3 hal yang tadi mudah-mudahan kita senantiasa bisa pelihara, yaitu memenuhi panggilan Allah. Dan yang ketika Allah menyeru untuk hal-hal yang menghidupkan kita, yaitu beribadah kepadanya. Yang kedua, senantiasa zikir kepada Allah. Yang ketiga, mencari teman dan lingkungan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari pelihara semua ini, jangan sampai kita terkena penyakit dan kita tidak sadar bahwa kita sedang sakit. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah buat kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.